Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan Ananda Generasi Semar. Saya Subandi Latif, guru geografi. Generasi Semar berkarakter cerdas. Baik, kali ini kita akan belajar geografi tentang karakteristik dan fungsi kota. Generasi Semar, beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Generasi Semar diharapkan mampu membedakan kota dan kawasan perkotaan. Yang kedua, Generasi Semar diharapkan bisa menganalisis karakteristik kota. Kemudian yang ketiga, Generasi Semar diharapkan bisa menganalisis fungsi kota. Nah, kita mulai pembelajaran geografi kita. Nah, Generasi Semar, tahukah kalian di wilayah mana gambar ini yang biasa kita jumpai? Ya, tentu gambar yang seperti ini kita jumpai di kota-kota. Nah, ini juga. Ya. Nah, kemudian Generasi Semar, kita akan melihat, apa ada yang tahu berapa jumlah kota di Sulawesi Selatan? Ya. Tentu kalian tahu Generasi Semar ya. Yang pertama mungkin yang kita lihat ini adalah ikon Kota Makassar. Ya. Masjid 99 Kubah. Nah, ini salah satu kota yang ada di Sulawesi Selatan. Kota yang kedua Generasi Semar yaitu Kota Parepare. Nah, ini merupakan ikon monumen Habibie Ainun. Ya. Kemudian kota yang ketiga yang ada di Sulawesi Selatan Generasi Semar adalah Kota Palopo. Nah, ini ikon Kota Palopo. Nah, inilah tiga kota yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, kita lanjut pelajaran kita. Kita akan membedakan kota dan kawasan perkotaan. Generasi Semar, kota itu merupakan bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami. Jadi Generasi Semar, suatu dikatakan kota apabila di dalamnya berupa unsur budaya. Unsur budaya itu kita pahami bahwa adalah hasil ciptaan buatan manusia. Misalnya bangunan-bangunan, jalan, dan gedung-gedung sebagainya. Nah, itu adalah ciri khas di kota. Ya. Kemudian kota juga itu adalah suatu kawasan pemusatan penduduk yang cukup besar. Kemudian corak kehidupan masyarakatnya itu adalah heterogen dan materialistik. Nah, ini menurut Bintarto. Kemudian kita lihat apa itu kawasan perkotaan. Nah, kalau kita berbicara tentang kawasan perkotaan, itu adalah lebih luas dibanding daripada kota. Jadi kota ini merupakan suatu wilayah geografis yang meliputi wilayah kota dan wilayah sekitarnya. Jadi tidak lagi dilihat batas administrasinya, tetapi berdasarkan sifat kekotaan wilayah tersebut.
Jadi misalnya kalau kita lihat di Jakarta ada namanya kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Nah, ini kawasan perkotaan. Kemudian kalau di Sulawesi Selatan ada juga kawasan perkotaan. Nah, ini nanti akan kita bahas, yaitu kawasan Maminasata, ya, Makassar, Sungguh Minasa, Maros, dan Takalar. Nah, ini adalah kawasan perkotaan. Nah, itulah generasi Semar yang dimaksud dengan kawasan perkotaan. Nah, sekarang kita akan lihat sejarah perkembangan kota. Ya, kota berkembang dari masa pra-modernisasi. Pada masa ini, awalnya yang dimaksud kota itu hanya berupa gua-gua, ya, atau pemukiman dekat pantai, atau pemukiman yang sederhana. Nah, kegiatannya itu lebih banyak berpola agraris. Nah, ini kota pramodernisasi. Kemudian kota itu berkembang pada masa modernisasi. Nah, kota pada masa modern itu berawal dari karena adanya revolusi industri pada abad ke-16. Nah, pada abad ini, revolusi industri itu muncul berbagai macam teknologi, penemuan-penemuan teknologi. Nah, terjadilah revolusi industri, berkembanglah beberapa kota pada masa ini. Kemudian masa yang ketiga, yaitu ya, kota pada masa globalisasi. Nah, sekarang kita berada pada masa globalisasi. Nah, ini muncul karena negara-negara lingkup dunia itu menghilangkan sekat-sekatnya yang mengaburkan. Jadi kita tidak lagi disekat-sekat oleh batas antara satu negara dengan negara lain. Ini akibat kemajuan teknologi komunikasi. Nah, aktivitas ekonomi yang meningkat, ini terjadi surplus, maka mendorong penduduk melakukan aktivitas ekonominya ke luar negeri. Nah, inilah bakal cikal terjadinya kota tahap globalisasi. Nah, ini 3 sejarah perkembangan kota. Nah, dari 3 sejarah perkembangan kota ini, mari kita lihat apa karakteristiknya kota pada 3 sejarah perkembangan kota ini. Kita mulai dengan melihat aspek wilayahnya, ya. Ya. Kalau kita melihat aspek wilayah, ya, maka pada masa pramodernisasi masih banyak lahan yang kosong. Ya, masih sangat luas. Kemudian pada tahap modernisasi, lahan ini sudah mulai menyempit, ya, karena banyaknya bangunan-bangunan berupa pemukiman-pemukiman dan fasilitas umum lainnya. Kemudian pada tahap globalisasi, lahan itu semakin menyempit karena fasilitas umum semakin banyak di sini, ya, banyak mall, hotel dan sebagainya. Nah, ini pada tahap globalisasi kalau kita melihat aspek wilayahnya. Nah, kemudian kita lihat lagi generasi Semar, ya. Pada tahap berikutnya, yaitu pada aspek mata pencariannya, ya. Di masa permodernisasi, ya, masyarakat itu sudah mulai mengenal pertanian modern. Ya, kemudian pada masa modernisasi berkembang sektor industri dan perdagangan untuk mata pencarian. Kemudian pada masa globalisasi berkembang pekerjaan di sektor jasa dan bidang yang mengutamakan skill. Nah, ini perbedaannya, ya, di bidang mata pencaharian. Kemudian di bidang aspek budaya kita bisa melihat karakteristik kota di masa modernisasi itu masih terikat pada adat istiadat pada masa pramodernisasi. Kemudian berkembang di masa modernisasi, kebudayaan sudah dijadikan aktivitas ekonomi. Kemudian, nah sekarang pada zaman globalisasi sekarang, ya, budaya itu sudah berkembang masuk budaya barat dan sebagainya. Nah, ini pada masa kalau kita melihat aspek budayanya. Ya, kemudian generasi Semar, kita akan lihat karakter kota melalui pola pikirnya. Ya, pola pikir dalam aspek ini masa modernisasi, masyarakat di sini masih tradisional menuju modern. Kemudian pada masa modernisasi, modern menuju perubahan kemajuan.
Nah, sekarang pada zaman globalisasi, itu sudah berpikir secara terbuka, sehingga dapat berpikir secara kritis. Kemudian, dalam aspek pemanfaatan teknologi. Di zaman modernisasi, sudah dimanfaatkan berbagai teknologi. Kemudian berkembang di zaman modernisasi, ya, berkembang melakukan inovasi dan teknologi. Kemudian kita lihat pemanfaatan teknologi sekarang di zaman globalisasi. Masyarakat itu sudah tergantung pada teknologi. Nah, inilah karakteristik kota generasi Semar kalau kita lihat berdasarkan beberapa aspek pada 3 masa ini. Nah, sekarang generasi Semar, kita akan lihat karakteristik kota menurut Bintarto. Ya, kalau menurut Bintarto, ya, kota itu memiliki ciri-ciri fisik. Ya, ciri fisik itu berupa adanya sarana perekonomian seperti tempat untuk pasar, pertokoan, supermarket, mall, tempat parkir, tempat rekreasi dan olahraga, ada alun-alun dan gedung pemerintahan. Nah, ini ciri-ciri fisik yang ada di kota menurut Bintarto. Nah, kita lihat satu persatu ciri fisik ini yang ada di kota, ya. Nah, ciri fisik kota misalnya sarana transportasi dan tempat parkir yang memadai. Nah, kalau kita lihat di Sulawesi Selatan itu sudah ada jalur transportasi modern yang kita miliki. Ini sudah diresmikan oleh Kementerian Perhubungan. Ada namanya Teman Bus Trans Maminasata. Nah, ini satu sarana transportasi yang ada di kota sekitar Maminasata yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian ciri fisik berikutnya yaitu tempat rekreasi dan olahraga. Nah, ini juga biasanya ada di kota, ya. Seperti kita lihat di kota Makassar ini adalah kawasan Pantai Losari, ya. Kemudian kita melihat lagi tempat rekreasi berikutnya di Makassar. Nah, ini ya Masjid 99 Kuba di kawasan Center Point Indonesia, ya. Kemudian kita lihat lagi, ya. Ya, ini adalah Pantai Akarena Makassar, ya. Nah, ini sebagai tempat rekreasi. Kemudian kita lihat lagi ini untuk tempat olahraga, ini Stadion Gelora Mandiri Parepare. Nah, ini ciri fisik kota yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian generasi Semar, kita berikutnya akan melihat ciri fisik berikutnya yang ada di kota, ya. Misalnya, ya, gedung pemerintahan. Nah, di Sulawesi Selatan, ya, itu ada gedung pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan untuk kantor gubernur. Ini, ya. Kemudian, ya, di Palopo itu, ya, ada kantor pemerintahan, ya, wali kota Palopo. Nah, ini gambarnya. Kemudian generasi Semar. Nah, ini adalah kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, semua ini merupakan gedung-gedung pemerintahan, ciri fisik yang ada di kota Sulawesi Selatan. Kemudian kita akan lihat lagi generasi Semar. Ya, karakteristik kota berikutnya yaitu masih menurut Bintarto yaitu ciri-ciri sosialnya. Ya, ciri sosialnya yang ada menurut Bintarto itu yang ada di kawasan kota adalah masyarakatnya itu heterogen. Mata pencariannya non-agraris, individualisme, materialistik, toleransi sosialnya cenderung lebih rendah. Nah, ini ciri fisik, ciri sosial menurut Bintarto yang ada di masyarakat kota. Ya, kita bisa melihat misalnya gambarnya seperti ini. Ini adalah sifat-sifat ciri fisik, ciri sosial dari masyarakat yang ada di kota. Ya. Kemudian generasi Semar, kita akan lihat lagi, ya, menurut Bintarto, ya, ciri sosial itu misalnya adanya kesenjangan sosial antara masyarakat yang kaya dan yang miskin. Nah, ini salah satu ciri sosial yang ada di kota. Ya, misalnya kita lihat gambar berikut ini. Ya, ini kita melihat di kota biasanya ada pemukiman untuk masyarakat yang kelas terlalu bawah. Nah, kemudian kita lihat gambar kedua, di satu sisi di kota besar ada masyarakat kaya yang menempati pemukiman yang baik di hotel dan sebagainya, ya. Kemudian kita melihat di latar
dari foto ini, gambar ini, ada masyarakat yang menempati rumah-rumah yang sederhana seperti ini. Nah, inilah kita melihat perbedaannya, kesenjangan sosialnya antara yang kaya dan yang miskin. Itu di kota itu nampak sekali. Kita bisa melihat, ini merupakan salah satu ciri sosial yang ada di kota. Adanya kesenjangan sosial. Nah, sekarang generasi Semar, kita akan lihat bagaimana dengan kesenjangan sosial di wilayah perkotaan Sulawesi Selatan. Ya, nah kita lihat berikut ini adalah ya gubernur kita di bawah kepemimpinan Andi Sudirman Sudeman. Penduduk miskin di Sulawesi Selatan itu turun 7,54 ribu jiwa. Nah, ini berdasarkan data dari Pusat Statistik yang kita bisa lihat menurut ya. Ini dari Pusat Statistik ya. Terjadi penurunan ya pada tahun 2022 bulan Maret itu berjumlah sekitar 8,63%. Kemudian jika dibandingkan sebelumnya itu tahun 2021, nah ini terjadi penurunan sebesar 0,15%. Nah, inilah ya, perkembangan yang kita lihat di Provinsi Sulawesi Selatan. Gubernur kita berhasil menurunkan angka kemiskinan dan disparitas kemiskinan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, kemudian generasi Semar, kita akan lihat berikutnya. Apa sih karakteristik perbedaan antara kota dan desa? Ya, kita akan lihat ya. Kalau kita melihat ya, ciri kota dan desa kalau berdasarkan mata pencariannya, kota itu mata pencariannya non-agraris dan heterogen. Jadi sebagian besar penduduk kota itu bekerja bukan di bidang agraris, tapi di bidang jasa, perdagangan, ya, kemudian di bidang perbankan, ya, dan industri dan lain sebagainya. Dan cenderung masyarakat kota itu jenis pekerjaannya itu bermacam-macam, ya, sehingga kalau kita melihat mata pencarian kota itu dikatakan bahwa mata pencarian orang di kota pada umumnya non-agraris atau heterogen. Kemudian selanjutnya generasi Semar, kita apabila bandingkan dengan kota dan desa, kalau desa mata pencariannya itu sebagian besar agraris, ya, bermata pencarian di pertanian dan cenderung homogen. Sebagian besar penduduknya sama mata pencariannya di bidang agraris. Nah, ini karakteristiknya. Ini ciri-ciri antara kota dan desa kalau berdasarkan mata pencariannya. Kemudian berikutnya yang kedua, kalau berdasarkan ruang kerjanya, kita lihat apa perbedaannya antara kota dan desa. Ya, ternyata generasi Semar, kalau orang kota biasanya kerjanya itu ruang kerjanya di tempat tertutup sebagian besar. Ya, kenapa orang kota sebagian besar bekerja di ruang tertutup? Karena kita ketahui bahwa orang kota itu tadi mata pencariannya lebih banyak di bidang industri, di bidang jasa, di bidang perdagangan, dan lebih banyak menggunakan tempat di dalam ruangan tertutup. Kemudian kalau kita bandingkan dengan masyarakat desa, mereka lebih banyak bekerja di ruang terbuka. Karena kita ketahui orang desa itu bekerja di bidang agraris. Misalnya bertani, berkebun, nelayan, dan sebagainya. Sehingga kalau kita melihat ruang kerja antara kota dan desa, ya, kota di tempat lebih dominan bekerja di ruang tertutup, desa lebih dominan bekerja di ruang terbuka. Nah, ini perbedaannya. Karakteristiknya antara masyarakat kota dan desa kalau kita melihat dari segi ruang kerjanya. Kemudian generasi Semar, karakteristik kota dan desa juga kita bisa bedakan dengan melihat kepadatan penduduknya. Ya, kalau kota penduduknya padat. Karena memang ciri khas kota itu adalah memiliki jumlah penduduk yang besar. Misalnya kota Makassar. Makassar itu jumlah penduduknya lebih daripada 1.000 jiwa, ya. Ya. Nah, ini jumlah penduduk yang besar, ya.
kota Makassar ini kota padat penduduknya, ya, lebih dari 1 juta jiwa. Nah, kemudian kalau desa penduduknya itu tidak padat. Nah, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah bahas generasi Semar, beberapa kriteria kota berdasarkan jumlah penduduknya. Ada kota kecil, kota sedang, kota besar, dan kota metropolitan, dan kota megapolitan. Kalau kota metropolitan, jumlah penduduknya lebih dari 1 juta jiwa. Kemudian kota megapolitan itu lebih daripada 10 juta jiwa, seperti Jakarta. Metropolitan itu adalah Makassar. Nah, biasanya kota-kota besar itu memiliki penduduk yang sangat padat. Ya, beda dengan desa, penduduknya kurang padat. Nah, ini kalau berdasarkan kepadatan penduduknya. Nah, sekarang kita lihat lagi aspek berikutnya yang membedakan kota dan desa, ya. Berdasarkan cuaca dan musim, ya. Kalau berdasarkan cuaca dan musim, orang kota itu tidak terlalu terpengaruh dengan cuaca dan musim. Tidak terlalu penting. Dalam kehidupan sehari-hari, orang kota tetap beraktivitas walaupun dalam musim tertentu, apakah itu kemarau, penghujan, dan musim lain, itu tidak terlalu terpengaruh. Beda dengan masyarakat yang ada di desa. Ya, orang desa karena mereka lebih banyak bekerja di mengolah lahan, bertani, kemudian berkebun, nelayan, dan sebagainya. Nah, ini mempengaruhi, ini sangat menentukan bagaimana keadaan cuaca hari itu, besok, dan seterusnya. Dalam aktivitas masyarakat desa, ini sangat menentukan. Sehingga orang desa sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan musim. Beda dengan masyarakat kota, itu tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi cuaca dan musim. Nah, ini ciri karakteristik kota dan desa. Nah, selanjutnya generasi Semar. Kita akan lihat bagaimana ciri karakteristik kota berdasarkan stratifikasi sosialnya. Nah, kalau di kota, stratifikasi sosialnya itu kompleks dan banyak. Stratifikasi sosial itu generasi Semar artinya, ya, perbedaan masyarakat atau penduduk secara bertingkat. Ada yang berada di tingkatan atas, menengah, dan bawah. Nah, itu namanya stratifikasi sosial. Kalau di kota, tingkatan-tingkatan sosial ini banyak, kompleks, dan terbuka. Siapa saja bisa menduduki kelas-kelas sosial tersebut. Berbeda dengan di desa. Desa, stratifikasi sosialnya itu sederhana dan sedikit, dan cenderung tertutup, ya. Biasanya itu terus yang menduduki tingkatan-tingkatan sosial yang ada di desa. Tapi kalau di kota, ya, perubahannya itu bisa jadi dinamis, cepat sekali. Tiba-tiba saja ada orang yang berada di lapisan sosial bawah, tiba-tiba naik ke atas. Karena orang kota itu lebih melihat kualitas pendidikan, keterampilan seseorang. Nah, di dalam tingkatan-tingkatan sosial. Selanjutnya generasi Semar. Ciri kota berikutnya bisa kita lihat dan sifat kelompoknya. Ya, orang kota itu sifat kelompoknya jeselke. Orang berinteraksi satu sama lain apabila ada hubungan kepentingan. Ya, sementara orang desa itu jemenske. Ya, orang desa berinteraksi sesamanya dengan yang ada di desa itu lebih karena faktor adanya hubungan darah, ya, ada hubungan kekerabatan, ada ikatan tempat tinggal, ya, sehingga mereka akrab, mereka sangat memegang teguh persatuan mereka. Beda dengan kota. Orang kota, ya, cenderung kurang akrab karena sifat orang berinteraksi, sifat kelompoknya itu bersifat geser-geser atas hubungan adanya kepentingan. Nah, itulah perbedaannya generasi Semar. Berikutnya kita melihat karakteristik kota berdasarkan mobilitas penduduknya. Ya, kalau berdasarkan mobilitas penduduknya, pergerakan penduduk ini maksudnya, ya, kota itu mobilitasnya tinggi. Ya, karena aktivitas orang kota itu di bidang jasa, industri, perdagangan yang tinggi, maka gerakan penduduk secara horizontal dari satu tempat ke tempat yang lain itu tinggi pergerakannya.
Berbeda dengan masyarakat yang ada di desa. Ya, mobilitasnya itu lebih rendah karena cenderung aktivitasnya itu di tempat-tempat agraris sehingga tidak memerlukan pergerakan-pergerakan penduduk yang lebih banyak. Nah, ini yang berbeda ya. Gerakan penduduk yang ada di kota itu tinggi sehingga kita melihat di kota itu di jalan-jalan begitu ramai, malah kadang macet karena banyaknya masyarakat kota yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain dengan mobilitas penduduk yang tinggi, yaitu mobilitas horizontalnya. Mobilitas penduduk juga secara vertikal tadi, stratifikasi di kota itu tinggi ya, bisa cepat ya, karena orang di kota terbuka. Kemudian generasi Semar, kita akan lihat karakteristik kota berdasarkan status sosialnya. Ya, orang kota itu ya tidak stabil status sosialnya. Kenapa generasi Semar? Karena orang kota terbuka terhadap stratifikasi sosial, pergerakan sosial masyarakatnya. Jadi status yang ada di kota itu bisa saja hari ini, besok, dan seterusnya itu cepat perubahannya. Karena orang kota terbuka terhadap keterampilan dan spesialisasi seseorang itu sangat menentukan. Sehingga pergerakan status sosial ini yang ada di kota ini tidak stabil, artinya dia dinamis. Dia bisa bergerak dalam beberapa waktu ke depan. Jadi ini ciri khas yang ada di kota. Beda dengan yang di desa. Kalau di desa status sosial seseorang itu stabil, cenderung tetap. Ya, tingkatan sosialnya, statusnya itu cenderung tetap di desa karena tidak terlalu banyaknya spesialisasi pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian generasi Semar. Berikutnya kita akan lihat karakteristik kota itu berdasarkan keahlian atau keterampilan. Ya, kalau di kota orang keahliannya itu terspesialisasi, ya, berbagai jenis. Jadi ini bisa kita lihat di kota ada insinyur bangunan, pertanian, insinyur spesialisasi yang lain itu banyak sekali. Dokter, di kota itu banyak jenis spesialisasi. Guru, dan bidang-bidang pekerjaan lain itu terspesialisasi. Nah, ini keahlian dan keterampilan di kota itu karena sangat banyaknya. Sehingga masyarakat kota cenderung terspesialisasi keahlian dan keterampilannya. Berbeda dengan di desa generasi Semar. Keahlian dan keterampilan yang ada di desa itu cenderung bersifat umum. Ya, ada mungkin insinyur ya pertanian, ada dokter umum, ada guru di tingkat sekolah dasar dan sebagainya. Ini belum terspesialisasi. Beda dengan di kota cenderung orang bekerja memiliki spesialisasi yang banyak. Kenapa generasi Semar? Karena orang kota jenis pendidikan masyarakatnya itu beragam sekali. Keterampilannya beragam. Nah, inilah yang menyebabkan pendidikan, keterampilan menyebabkan orang kota memiliki spesialisasi yang tinggi. Ya. Kemudian karakteristik berikutnya kita bisa melihat yang membedakan kota dan desa generasi Semar, rumah dan tempat kerjanya. Kalau orang kota, rumah-rumah itu bisa kita lihat cenderung berdekatan, berdempetan. Malah ada rumah yang bersusun-susun, rumah susun. Ada rumah yang bersusun dalam bentuk apartemen. Jadi kalau rumah cenderung orang kota dekat satu sama lain. Tempat kerjanya juga mungkin dekat. Kalau di desa itu berjauhan antara satu rumah dan lainnya. Tempat kerjanya juga berjauhan. Nah, ini ciri kalau kita melihat karakteristik berdasarkan rumah dan tempat kerja yang ada antara kota dan desa. Selanjutnya generasi Semar. Kita akan melihat karakteristik kota berikutnya berdasarkan kontak sosialnya. Ya, orang kota frekuensi kontak sosialnya itu besar, sering, tapi ternyata sifatnya impersonal. Orang desa, ya, frekuensinya kecil tapi personal. Nah, ini yang membedakan kontak sosialnya. Sehingga orang desa itu biasanya frekuensinya kecil tapi mereka akrab. Tapi kalau orang kota,
kontak sosialnya itu sering orang bertemu tetapi impersonal, hanya berdasarkan adanya hubungan kepentingan. Orang kota bertemu satu dengan yang lain. Tapi kalau orang desa, walaupun frekuensinya kecil, mereka akrab, intim karena mereka dihubungkan atas dasar adanya hubungan kekerabatan, kekeluargaan, hubungan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya generasi Semar, kita bisa membedakan berikutnya tradisi dan kepercayaan lokal. Kalau di kota, orang kota itu dalam hal tradisi dan kepercayaan lokal dia bersifat rasional, dibawa ke hal-hal yang bisa dipecahkan oleh akal pikiran manusia. Tapi kalau kita melihat di desa, ya, tradisi dan kepercayaan lokal itu dipercaya kuat oleh masyarakatnya. Malah terkadang kita melihat mereka irasional, di luar alam pikiran manusia. Nah, itulah yang membedakan orang kota dan orang desa berdasarkan tradisi. Kemudian generasi Semar, kita akan melihat berikutnya, apa sih fungsinya kota? Ya, pertama, kota itu berfungsi sebagai pusat industri. Ya, kota-kota di negara sedang berkembang umumnya, industri yang berkembang itu adalah industri primer yang menonjol. Kemudian industri dalam bentuk industri pertambangan, perikanan, anyaman, dan sebagainya. Tapi kalau di negara maju generasi Semar, umumnya industri yang berkembang itu sudah ke industri sekunder dan tersier. Misalnya industri tekstil, perbankan, dan sebagainya. Nah, inilah fungsi kota. Fungsi kota sebagai pusat industri. Sehingga kota itu berkembang sangat besar karena dia berfungsi sebagai pusat industri. Nah, fungsi kota berikutnya generasi Semar yaitu sebagai pusat perdagangan. Nah, ini kita bisa melihat. Kota perdagangan itu umumnya merupakan kota perdagangan dalam bentuk pelabuhan. Kalau kota perdagangan itu besar. Kenapa? Karena media transportasi yang dimiliki apabila kota itu memiliki pelabuhan, mereka memiliki beberapa media transportasi. Ada media transportasi darat, laut, dan udara, sehingga arah pengembangan transportasi ini potensinya besar. Ya, berbeda kalau misalnya kota itu tidak memiliki pelabuhan, cenderung biasanya lebih lambat berkembang dibanding kota yang memiliki pelabuhan. Nah, contohnya kita melihat kota-kota besar di dunia, misalnya di New York, London, Hong Kong, ya, Jakarta, Semarang, Makassar, itu adalah kota-kota yang ya memiliki pelabuhan, sehingga kota ini menjadi pusat perdagangan. Jadi generasi Semar, kota yang memiliki pelabuhan biasanya merupakan pusat perdagangan yang besar. Ya, nah ini fungsi kota, yaitu sebagai pusat perdagangan. Kemudian generasi Semar, kita akan lihat fungsi kota berikutnya, yaitu sebagai pusat pemerintahan. Ya, biasanya kota ini merupakan tempat kedudukan administrasi pemerintahan yang membawai beberapa wilayah untuk perkantoran. Misalnya kita melihat kota pusat pemerintahan di Jakarta, ini gedung DPR MPR dan Istana Negara itu adalah pusat pemerintahan. Nah, berikutnya generasi Semar. Ada kota yang fungsinya sebagai pusat kebudayaan. Nah, misalnya kita melihat kota sebagai pusat kebudayaan itu misalnya ditandai ada kultural yang menonjol. Misalnya kebudayaan, ya, kehidupan keagamaan. Ya, misalnya di kota Mekah, ya, Arab Saudi. Nah, ini kota terkenal dengan kegiatan pusat kehidupan keagamaan, ya, yang sangat menonjol. Kemudian ada juga kota yang terkenal dengan kegiatan pendidikan seni dan budaya yang khas, misalnya kota Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan, ya. Nah, ini fungsi keempat daripada kota, ya. Berikutnya generasi Semar, kita akan melihat fungsi kota berikutnya sebagai pusat rekreasi dan kesehatan. Nah, ini kita bisa lihat gambar berikut ini adalah satu kawasan rekreasi di Leja, Kabupaten Sopeng. Nah, suatu kota ini biasanya berfungsi rekreasi atau kesehatan bila memiliki potensi yang menarik wisatawan untuk dikunjungi. Karena misalnya
ada tempat untuk rekreasi dan kesehatan. Misalnya di Bugis Water Park yang ada di Makassar, pemandian air panas yang ada di Leja ini adalah contoh fungsi kota sebagai pusat rekreasi dan kesehatan. Kemudian generasi smart. Ya, bagian yang terakhir kita akan menganalisis kawasan perkotaan. Ya, jadi generasi Semar, kalian nanti juga akan didampingi oleh Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di kelasnya untuk kita mencoba menganalisis kawasan perkotaan. Ya, apakah itu kawasan perkotaan yang ada di Jakarta, Jabodetabek, atau yang ada di Surabaya atau ada yang ada di Makassar. Kali ini Bapak akan mencoba menganalisis lokasi kawasan metropolitan Maminasata. Jadi yang pertama generasi Semar, kita mencari dulu petanya. Ya, 4 wilayah kawasan metropolitan. Nah, seperti kita ketahui, Maminasata itu merupakan singkatan dari Makassar, Sungguh Minasa, Maros, dan Takalar. Nah, ada 4 kota di sini. Nah, kalau kita melihat di peta, nah, kota Makassar terdapat di sini ya, nomor 1. Inilah adalah wilayah kota Makassar. Kemudian kita melihat wilayah yang kedua adalah kota Maros. Ya, ini kota Maros, kemudian berikutnya kota Goa atau Sungguh Minasa. Dan yang keempat adalah kota Takalar. Jadi inilah 4 wilayah yang ada di Sulawesi Selatan adalah kawasan metropolitan Maminasata, kawasan perkotaan. Nah, mungkin kalian bertanya, Maros, Goa, dan Takalar itu bukan kota. Nah, itu secara administratif bukan kota, tapi memiliki sifat kekotaan, ciri khas kekotaan. Kenapa memiliki sifat ciri khas kekotaan? Nah, kota Sungguh Minasa, Maros, dan Takalar itu berkembang karena adanya kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan. Berkembangnya kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan itu mengakibatkan aktivitas kegiatan masyarakatnya itu menular ke kota-kota yang ada di sekitarnya. Ke kota Sungguh Minasa, Maros, dan Takalar ini berkembang. Menjadilah kota metropolitan, kawasan metropolitan, kawasan perkotaan. Nah, ini sudah memiliki undang-undang tentang kawasan ini. Ya, sudah ada penentuannya. Mereka adalah kawasan metropolitan Maminasata. Nah, ini wilayahnya. Jadi kita menganalisis yang pertama ini adalah wilayah kawasan metropolitan Maminasata. Kemudian kita analisis berikutnya yang kedua, ya, 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 ya. Kita akan melihat, kita akan mengumpulkan berbagai informasi tentang kawasan metropolitan Maminasata. Jadi kita mencari di internet misalnya apa-apa sih informasi tentang kawasan Maminasata ini untuk kita analisis. Jadi kita cari berbagai informasi untuk kita nanti akan menyimpulkan bagaimana kawasan metropolitan Maminasata ini. Nah, dengan pengumpulan data seperti ini melalui internet kita akan dapatkan berbagai informasi tersebut. Nah, ini cara menganalisis kawasan metropolitan Maminasata. Ya. Selanjutnya generasi Semar. Cara kita menganalisis berikutnya yaitu kita membuka aplikasi Google Earth. Ya, kita akan melihat ya di Google Earth kawasan Maminasata seperti ini, ya, wilayahnya. Kemudian kita mencoba melalui Google Earth kita coba menghitung berapa sih luasnya kawasan metropolitan Maminasata ini. Pada pertemuan sebelumnya generasi Semar kalian sudah diajarkan bagaimana menggunakan Google Earth sehingga aplikasi ini sudah ada di HP-nya. Nanti kalian mencoba di kelasnya bersama Bapak dan Ibu guru menghitung berapa luasnya kawasan metropolitan Maminasata melalui Google Earth. Nah, ini salah satu cara kita menganalisis kawasan metropolitan Maminasata. Kemudian selanjutnya dari berbagai analisis yang kita lakukan,
maka kita dapatkan berbagai informasi tentang karakteristik dan fungsi kota-kota yang ada di Mamminasata. Ya, kita mulai dengan Makassar. Ya, di Makassar ternyata setelah kita menganalisis, kita dapat informasi bahwa kota Makassar itu adalah non-agraris. Mobilitas penduduknya tinggi, spesialisasi keahlian dan keterampilan masyarakatnya tinggi, kemudian penduduknya padat, ya, lebih 1 juta, yaitu 1.526.677 tahun 2019. Nah, apa fungsinya kota Makassar? Kota Makassar itu berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ya, pusat pelabuhan, pusat perdagangan, kota metropolitan. Nah, inilah kota pusat pertumbuhan yang ada di kawasan timur Indonesia. Kalian tentu masih ingat, di Indonesia ada 4 kota pusat pertumbuhan, yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Nah, salah satunya itu ada di Sulawesi Selatan. Jadi kota Makassar ini pusat pertumbuhannya Indonesia. Nah, dari pusat pertumbuhan yang ada di Makassar, kemudian berkembang kota-kota di sekitarnya. Kita lihat Maros. Maros ini karakteristiknya adalah agraris. Tapi mobilitas penduduknya juga tergolong tinggi karena adanya kota Makassar. Spesialisasi keahlian itu juga sudah terjadi di Maros. Dan penduduknya sudah mencapai 331.000. Ini kota besar, kota sedang. Ya. Kemudian kota Sungguh Minasa atau Goa. Nah, ini juga agraris, mobilitas penduduknya tinggi. Jumlah penduduknya sekarang sudah 609.277 juta jiwa tahun 2019. Nah, ini sudah kota besar, ya. Kemudian Takalar. Takalar ini juga agraris. Mobilitas penduduknya sekarang itu juga tinggi karena adanya kota Makassar yang makin giat aktivitasnya. Penduduknya sekarang itu mencapai 298.688. Ini tahun 2019. Sehingga tiga kota ini merupakan kota penyangga, kota metropolitan yang ada di Makassar. Nah, inilah 3 kawasan. Ya, pelajaran kita hari ini kita sampai pada kesimpulan, ya, bahwa ya, kota itu lebih luas dibanding dengan kota. Jadi pengertian kota itu kalau kita melihat wilayah kota itu juga meliputi wilayah sekitarnya. Jadi dia masih berdasarkan batas administrasi dan sifat kekotaannya. Jadi perkotaan itu lebih luas. Kemudian generasi Semar. Karakteristik kota itu berbeda pada masa modernisasi dan masa globalisasi. Kemudian generasi Semar, kota itu berfungsi sebagai pusat industri, pusat perdagangan, pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan budaya, serta pusat rekreasi dan kesehatan. Nah, inilah kesimpulan kita generasi Semar tentang pembelajaran kita hari ini. Ya. Terima kasih atas perhatiannya generasi Semar. Selamat belajar bersama Bapak dan Guru hebat di kelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.